Aku adalah seorang driver ojek online berusia 28 tahun, yang sudah 4 tahun menjalani profesi ini. Aku lahir dan besar di Jakarta, kehidupanku akrab dengan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Setiap harinya, aku berkeliling dari satu sudut ke sudut lainnya, mengantar penumpang dan mengejar rezeki. Di tengah kepenatan ini, aku tak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang yang mengubah jalan hidupku. Hari itu, langit Jakarta mendung, menggantungkan awan kelabu yang mengancam akan mengguyur kota dengan hujan deras. Aku baru saja menyelesaikan satu perjalanan ketika notifikasi aplikasi berbunyi, menandakan adanya order baru. Nama pelanggan itu adalah Maya. Aku segera meluncur menuju lokasi penjemputan di kawasan Tamrin. Maya, seorang perempuan berusia 26 tahun dengan rambut panjangnya yang tergerai indah, bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan properti. Ia berasal dari kota kembang Bandung, ia pindah ke Jakarta 2 tahun lalu untuk mengejar kariernya. Sikapnya yang ramah dan senyum hangat membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Ketika aku tiba, ia sedang berdiri di tepi jalan dengan payung di tangan, seakan sudah siap menghadapi hujan yang mulai turun rintik-rintik. "Mbak, maaf ya lama nunggu. Macet banget," ucapku sambil tersenyum saat ia naik ke motor. "Nggak apa-apa mas. Aku juga baru sampai sini," balasnya dengan suara lembut. Aku merasakan kehangatan dalam suaranya, meski udara mulai dingin oleh hujan. Perjalanan kami dimulai, diiringi rintik hujan yang makin lama makin deras. Suara gemericik air yang menetes dari atap helm kami dan deru kendaraan lain di jalanan seakan menjadi latar suara yang menyelimuti percakapan kecil kami. "Mas udah berapa lama jadi driver?" tanyanya, membuka obrolan. "Udah lumayan, hampir 4 tahun. Kadang capek, tapi ya dinikmati saja," jawabku sambil memperhatikan jalanan licin di depan. "Wah, pasti banyak cerita seru." "Ya," sahut Maya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, lalu menambahkan, "Iya, tiap hari ada aja kejadian unik. Tapi jarang-jarang nih dapat customer yang mau ngobrol sepanjang jalan kayak kamu," sahutku lagi. Kami berdua tertawa kecil. Obrolan pun mengalir begitu saja, dari cerita tentang pekerjaannya yang penuh tantangan hingga kenangan masa kecil di Bandung. Tak terasa, hujan semakin deras, memaksa kami untuk menepi sejenak di bawah jembatan penyeberangan. "Wah, deras banget ya," kata Maya sambil memandang ke arah hujan yang turun deras di depan kami. Aku mengangguk sambil mengusap sisa air hujan dari jaketku. "Iya nih, masih aman nggak kalau lanjut?" tanyaku. Maya menatapku sejenak sebelum menjawab, "Mending tunggu sebentar lagi deh mas. Lagian seru juga bisa ngobrol sama mas di sini," jawabnya lugu. Aku terkejut dengan pernyataan itu, tapi senang. Suasana di bawah jembatan terasa intim meski hanya terdengar suara hujan dan lalu lintas di kejauhan. Maya memeluk lengannya sendiri untuk menghangatkan diri. Tanpa berpikir panjang, aku memberikan jaketku padanya. "Pakailah ini, biar kamu nggak kedinginan," kataku. Mata Maya berbinar, lalu ia tersenyum hangat. "Makasih ya mas. Kamu baik banget." Saat itu suasana berubah semakin syahdu, tatapan kami bertemu, dan entah bagaimana, ada sesuatu yang menghangatkan hatiku lebih dari sekadar hujan yang mengguyur kota. Tanpa sadar, dalam momen itu, aku merasakan kedekatan yang berbeda, seakan Jakarta yang sesak ini hanya milik kami berdua. Tak lama kemudian, Maya mendekat dan memelukku singkat sebagai ucapan terima kasih. "Mas, aku rasa ini perjalanan yang nggak akan aku lupakan," bisiknya pelan. Hujan masih mengguyur deras, tapi di bawah jembatan itu, aku tahu, perasaan yang baru tumbuh ini takkan pudar meski hujan berhenti. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kami sering berkomunikasi melalui pesan. Maya bercerita tentang kesibukannya di kantor, sementara aku membagikan cerita tentang pengalamanku di jalanan Jakarta. Kami menjadi semakin dekat, hingga suatu hari,
Maya mengundangku untuk datang ke apartemennya di daerah Setiabudi. Hari Minggu sore, aku tiba di depan apartemennya yang modern dengan taman kecil di halamannya. Maya sudah menunggu di lobi, tersenyum sambil melambaikan tangan. "Mas, sini, ayo masuk," ajaknya. Aku mengikuti Maya ke lantai 9, di mana unit apartemennya berada. Ruangannya terasa nyaman dan hangat, dengan dekorasi minimalis dan beberapa pot tanaman hias yang membuat suasana menjadi segar. "Selamat datang, Mas. Aku buatkan teh hangat dulu ya," katanya sambil berjalan ke dapur. Aku duduk di sofa dan mengamati sekeliling. Ada foto-foto kecil Maya bersama keluarganya yang terpajang di rak, memberi kesan betapa pentingnya keluarga baginya. Tak lama, Maya kembali membawa 2 cangkir teh dan duduk di sebelahku. "Makasih ya, udah mau datang," katanya sambil tersenyum. "Tentu, senang bisa mampir. Jarang-jarang driver diundang main ke rumah customer," balasku sambil tertawa ringan. Percakapan kami pun mengalir. Kami bercerita tentang mimpi, perjalanan hidup, dan hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Suasana semakin hangat, hingga akhirnya Maya mendekat dan meletakkan tangannya di lenganku. "Mas, aku bingung, nggak tahu gimana harus mulainya, tapi aku merasa nyaman sekali sama kamu," ucapnya pelan. Perkataan itu membuatku kaget, merasakan detak jantungku yang berpacu. Tanpa banyak kata, aku merespons dengan lembut, mem-3 looknya seolah memberi jawaban yang sama. "Tas 4 empai dis. TV, aku pun mulai euro ni pound sterling entuh degen L pound sterling bu P1 P1-nya, P3 ro 4N mulai pound sterling kap B1 B1R-nya dan mer 4S 4 kan ke 4 nanogram 4 tan M0 meter pound sterling NITV. S pound sterling D. K1 TD pound sterling mi sedikit T4 nanogram 4N ku mulai pound sterling ni free pengvingnya, pound sterling EC0 B4 miliar pound pound sterling rik 4N cents 4S. Untuk ni 4, deng 4N pri 4 han akpun L4 engsfeng pound sterling bu 4 pa 414-nya, kul 1 het Maya H4-nya T pound sterling R11 M4-nya tertiftup pound sterling N. Keempat TS pound sterling T. Up-S pound sterling Etevan lembu yang KVB 3 rikan. Di CTV keempat MIB 3 Ertva M4 lira kevek 4 NAK 1 fit 4 SITV degen penve sem 4 ngat H1 nggak A1 R-nya semva B3 rak. RK 3T. Keempat misefda pound sterling encap 4 IPeng 4-nya. Keempat Milberg Vater. Ambeber 4 pasaat, tak berempatnya dari tempat ITV. Kren M4S1H dalam kondisi kel 3L4 Han S3 Tel 4 HM4 lira kefkan ak. V1 tas ITV. Di dalam apartemen yang hangat itu, di tengah hiruk pikuk Jakarta yang seakan berhenti sejenak, aku tahu perasaan ini lebih dari sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, kisah yang tak terduga antara seorang driver ojek online dan penumpangnya. Waktu berlalu cepat, hari juga sudah malam. Aku harus pulang, meski berat rasanya meninggalkan kehangatan tempat ini dan senyumnya yang memikat. "Hati-hati di jalan ya," katanya, mengantar aku sampai ke lobi. Aku mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih untuk semuanya. Aku pasti akan kembali ke tempat yang indah ini." Saat aku menyalakan motor, dia masih berdiri di lobi, melambaikan tangan dengan senyum yang tak akan kulupakan. Dalam sunyinya malam dan rintik hujan yang memudar, aku menemukan arti kehangatan yang tak terbaca kata. Sebuah rasa, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya.